saya benci luar biasa pada Islam. Wah, benci luar biasa. Bahkan kalau mendengar suara azan itu saya sudah marah. Ya kalau ibaratnya dada itu mengkap-mengkap, marah luar biasa. Nggak enak sekali. Kebetulan ada tetangga berseberangan. Kalau ada tamu itu selalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Itu saya keluar buka kumkuman salam gitu. Kebetulan di rumah ada anjing, pelihara anjing 2 ekor, itu juga saya gunakan untuk mengacau orang-orang Islam. Jadi saya minta untuk ngejar. Jadi kalau ada orang Islam pas Ramadan itu biasanya kan mereka pakai mukena gitu yang disampirke, itu anjingnya saya lepas, saya suruh ngejar. Itu kalau kemudian orang Islam ini lari sampai jatuh bangun, saya senang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Kampus juga saya ada teman-teman suster, ada teman-teman calon pastor, frater, itu saya bertanya-tanya sampai kayak orang gila. Kalau begitu siapa Tuhan yang harus saya sembah? Dalam pencarian itu saya kemudian belajar tentang agama Buddha dulu, tapi saya juga ketika aktif gereja itu saya ikut sebuah kelompok di Turi, itu namanya Ngudi Utomo, simbahnya, jadi istilahnya kiai dalam tanda kutip itu juga orang Katolik. Kita diberi, jadi itu dimasuki sebenarnya. Dimasuki, saya bisa menyembuhkan orang, bisa membaca pikiran orang. Itu hampir kayak kejawen, tapi dasarnya ajaran Katolik. Nah, saya belajar juga tentang kejawen. Tapi kalau di kejawen kan, yang namanya Tuhan itu tidak diketahui, tidak ada sumbernya juga. Nah, saya belajar Buddha. Buddha itu yang disembah adalah Sang Buddha Gautama. Tapi kalau kemudian misalnya kepengen ketentraman dan lain sebagainya, itu berdoanya kepada Dewi Kuan Im. Saya kemudian kalau seperti ini wujudnya jelas seperti manusia, sama dengan Katolik, sama dengan Kristen. Nah, saya juga belajar tentang Kristen, tetapi ternyata ya istilahnya akidah ya, kalau dalam Islam ternyata di antara Katolik dengan Kristen itu perihal keimanannya itu berbeda. Bahkan Katolik juga berbeda-beda. Kalau Katolik Roma, kebetulan saya dulu Katolik Roma, yang disembah adalah Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, Trinitas. Kemudian kalau yang Katolik Anglikan itu berbeda, Allah Bapa, Allah Putra, dan Maria. Kemudian di Kristen mereka tidak menyembah Maria sebagai ibu Tuhan, tapi ya makhluk yang dimuliakan juga ya, karena ibunya Tuhan, tetapi tidak dipuja seperti kalau dalam Katolik. Sampai kemudian kita ada kegiatan namanya Legio Maria, berdoa khusus untuk Bunda Maria. Bahkan kalau kita memohon kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, itu melalui perantara Bunda Maria. Nah, ini kembali lagi flashback. Kalau berkaitan dengan Trinitas, itu juga saya membuat bingung. Ini dalam perdebatan, itu saya menanyakan kalau Trinitas itu Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Dijelaskan oleh para pastor, para suster yang saya temui, bahwa Allah Bapa ini menjelma dalam bentuk Allah Putra, kemudian dalam karyanya dibantu
Roh Kudus. Ini namanya Tritunggal. Tapi kemudian saya katakan, sejak kapan Allah Bapa ini berubah menjadi Allah Putra? Apakah sejak Maria didatangi oleh malaikat Gabriel yang dikatakan bahwa kamu akan mengandung anak yang harus engkau namai Yesus? Ataukah setelah Yesus lahir? Tidak bisa menjawab. Sejak kapan Roh Kudus menyatu dalam Yesus ini sehingga disebut Tritunggal? Nah, ternyata setelah saya belajar, Trinitas ini baru muncul di Konsili Nisea tahun 325 Masehi kalau tidak salah. Nah, ini ketika kemudian Romo, boleh nggak saya membandingkan Trinitas ini dengan sebatang rokok? Memang agak kurang ajar saya. Jadi sebatang rokok itu kan terbuat dari tembakau, bumbu-bumbu dan dibungkus dengan kertas. Kamu pintar sekali cari perumpamaan. Ya, batin saya sebenarnya saya menjebak. Nah, Romo, kalau memang Trinitas itu dibandingkan dengan sebatang rokok, kalau kertasnya saya lepas, apakah masih disebut rokok? Kalau tembakonya itu saya pisahkan dari bumbu dan tidak dibungkus oleh kertas, apakah itu masih disebut rokok? Kan nggak beda dengan Trinitas ini. Ketika Allah Bapa itu tidak ada dalam Allah Putra, apakah masih disebut Allah? Nah, itu yang kemudian membuat Romo marah, sampai saya kemudian diajak ke gereja dari pastoran itu, ayo sekarang kamu ke gereja. Ke dalam gereja saya kemudian disuruh jengkeng, menghadap, kemudian ditaruh Alkitab ini di atas kepala saya. Kamu sudah berani menghujat Allah. Kemudian didoakan, ya saya senyum-senyum aja. Ya mungkin makin percaya kalau saya ini stres. Betul, memang saya stres karena mencari Tuhan. Setelah itu saya kemudian memohon, ya Tuhan yang benar, dalam agama apapun tunjukkan Engkau itu yang mana, agama mana yang akan menunjukkan kepada saya untuk mengenal Engkau. Kenapa saya tidak langsung belajar Islam? Saya benci luar biasa pada Islam. Wah, benci luar biasa. Bahkan kalau mendengar suara azan, itu saya sudah marah. Ya kalau ibaratnya dada itu mengkap-mengkap, marah luar biasa. Nggak enak sekali. Kebetulan ada tetangga berseberangan, kebetulan masih hidup. Ketika saya menikah, beliau termasuk yang mengantarkan saya. Kalau ada tamu, itu selalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Itu saya keluar buka kumkuman salam gitu. Kebetulan di rumah ada anjing, pelihara anjing 2 ekor, itu juga saya gunakan untuk mengacau orang-orang Islam. Jadi saya minta untuk ngejar. Jadi kalau ada orang Islam pas Ramadan itu biasanya kan mereka pakai mukena gitu yang disampirke. Memang ketika itu masih jarang sekali yang mengenakan busana muslim. Itu anjingnya saya lepas, saya suruh ngejar. Itu kalau kemudian orang Islam ini lari sampai jatuh bangun, saya senang sekali. Nah, kalau saya mau ke gereja, kebetulan tiap pagi saya ke gereja, itu orang Islam kebetulan, tapi sekarang sudah wafat, Pak Mas Irham ini rumahnya tidak jauh dari sini. Beliau usaha, ada toko di sebelah di Jalan Wonosari. Itu kalau ketemu saya, karena dulu musuhan, jadi kalau saya lewat itu dilempari batu sebagai balasan karena sering pakai anjing untuk ngejar itu. Kemudian
dikatain Katolik cilik. Saya kemudian balas, Tuhanmu itu tuli, budek ya, bahasa Jawanya budek. Kenapa harus teriak-teriak pakai azan itu? Itu karena memang bikin saya marah. Nah, ketika kemudian saya di sini, saya beli tanah di sini tahun 94, 5 saya tempati, kalau ketemu namanya Mas Irham itu, sampai kemudian menjelang wafat itu kalau ketemu mesti, Mbak, saya itu nggak percaya jenengan yang dulunya benci sekali dengan kami kok bisa masuk Islam. Nah, saya bilang juga itulah hidayah Allah. Apa yang dulu barangkali kita benci, barangkali itu jalan hidayah. Nah, seperti itu. Jadi kok ketemu tetangga-tetangga yang dulu saya musuhi itu, mereka memang selain bersyukur juga terheran-heran saya yang sefanatik itu bisa kemudian diberikan hidayah. Nah, kembali lagi, setelah saya belajar Buddha, saya belajar Hindu. Hindu itu ada 3 dewa, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Yang paling ditakuti Siwa. Wujudnya sama, laki-laki, ada patungnya. Itu tidak menjadikan saya kemudian tertarik. Apalagi kitab sucinya juga tidak semua orang bisa mengakses. Kemudian saya belajar Konghucu. Konghucu yang disembah adalah Konghucu, itu juga laki-laki. Kemudian itu saya sudah semester 6. Sudah semester 6, jadi agak lama. Saya kemudian ketika itu dalam hati, saya kok nggak belajar Islam ya. Tapi kata Romo di khotbah-khotbah itu, kata Romo, Islam itu bukan agama. Nabinya tukang kawin. Kitab sucinya contekan dari Alkitab. Ya. Tapi kemudian dalam hati tidak adil kalau saya tidak belajar Islam. Nah, kemudian saya bertekad, kalau begitu ya saya akan belajar Islam mulai dari membaca terjemahan Al-Quran. Ketika kuliah saya kebetulan mendapatkan beasiswa di sebuah yayasan yang memang kalau sudah lulus harus kerja di yayasan tersebut. Tapi saya syukuri saya dapat beasiswa sampai menyelesaikan kuliah. Kalau tidak, saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan kuliah atau tidak. Nah, kemudian saya pergi ke shopping center kalau sekarang jadi Taman Pintar. Itu dulu ada gerobak-gerobak penjual buku. Nah, ada yang dari sosial agensi. Tapi ketika itu saya keliling memang. Saya mau beli Al-Quran yang terjemah. Ditunjukkan, ini enggak. Jadi saya keliling, tidak ada Al-Quran yang pengen saya beli seperti dalam bayangan saya. Seperti di Alkitab. Alkitab kan bahasa Indonesia semua. Itu semua ada bahasa Arabnya. Saya pada lihat bahasa Arab itu sudah benci sekali. Karena di bahasa Indonesia, di jurusan bahasa Indonesia kan ada mata kuliah bahasa Arab. Itu saya dapat K. Karena jarang masuk, itu yang ngajar Romo. Romo kebetulan jadi dekan. Nah, kemudian memang ketika saya sudah syahadat, saya mengulang lagi dapat D. Karena ternyata bahasa Arab itu Masya Allah luar biasa. Sulit sekali dipelajari, kata Romo. Romo mengakui bahwa bahasa yang tertinggi itu adalah bahasa Arab. Itu struktur tata bahasanya itu juga sangat istimewa. Nah, ketika saya mencari Al-Quran seperti bayangan saya itu kayak bahasa Indonesia saja atau bahasa Jawa saja, itu saya dipanggil penjaga sosial agensi. Saya dipanggil. Kemudian saya mendekat, ada ya Pak. Maaf Mbak ini agamanya apa? Saya terkejut. Loh, kok Bapak ini menanyakan agama? Terus saya mendekat bisik-bisik, saya Katolik. Oh gitu, Katolik. Sini Mbak.
Kemudian si ibu dibukakan beberapa buku. Kemudian beliau membuka bahasa Arab. Mbak, ini judulnya dilihat, ini Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu bahasa Arab. Sejak wahyu itu diturunkan sampai kemudian sekarang yang namanya Al-Quran ya bahasa Arab semua. Kemudian dibuka lagi. Baca judulnya Mbak, terjemahan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ketika diterjemahkan, ini bahasa Al-Qurannya, bahasa Arab. Ini terjemahnya. Saya makin heran, loh kok bisa seperti itu? Karena di Alkitab ini, kalau saya tanya bahasa aslinya apa, Romo tidak bisa menjawab. Artinya dengan menunjukkan ini loh, Alkitab bahasa aslinya misalnya yang ditunjukkan itu bahasa Latin, bukan bahasa Ibrani. Saya temukan Alkitab berbahasa Ibrani itu tahun 2000 berapa ketika saya mau debat di Jakarta di rumah Jenderal Hartono. Itu saya kebetulan beli itu. Oh ini ada Alkitab yang berbahasa Ibrani, itu pun terjemahan dari bahasa Jerman. Nah, kemudian Bapak itu buka lagi, baca ini Mbak, judulnya apa? Tafsir Al-Quran. Ini Al-Qurannya, ini tafsirnya. Jadi yang namanya Al-Quran itu kalau diterjemahkan, kalau ditafsirkan, bahasa asli, bahasa wahyu tidak pernah ditinggal. Itu kayak ditampar dan langsung merinding. Karena itu yang saya cari. Yang saya cari itu harus Alkitab itu, kitab suci itu harus ada bahasa aslinya. Kemudian Mbak mau belajar Islam? Iya, saya mau diberi, saya nggak mau. Mbak kalau Mbak mau belajar pakai yang ini mudah dipahami, itu dari Departemen Agama. Saya beri ya Mbak sebagai hadiah. Maaf Pak, saya nggak mau. Saya punya uang. Karena saya tidak mau dikasihani. Saya tidak mau terikat gitu. Saya bayar, cuma lupa harganya, saya bawa pulang, tapi saya sembunyikan. Saya kemudian mulai membaca. Ya Al-Fatihah saya nggak paham. Tapi ketika saya mulai membaca Al-Baqarah terjemahannya, di situ diperintahkan sholat. Kemudian, orang Islam itu kalau di masjid selalu mengatakan saya mau sholat. Sholat berarti sholat itu diperintahkan dan orangnya juga sholat. Baca lagi diperintahkan puasa. Orang Islam itu puasa. Ada zakat. Mereka bilang bayar zakat. Meskipun saya ketika itu belum bisa membedakan zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya belum bisa. Tapi saya sering mendengar mau bayar zakat. Berarti orang Islam itu ketika beribadah, ketika puasa, ketika zakat, ketika haji, itu ada perintahnya. Nah, itu yang kemudian memicu saya untuk membaca terjemahan Al-Quran ini. Makin kemudian saya menemukan, loh ternyata setelah ruh lepas dari jasad, itu ternyata setelah dikuburkan tata caranya untuk merawat jenazah pun juga ada. Saya ketika itu kemudian memang kembali lagi ke sosial agensi itu. Saya tanyakan, Pak, masih ingat saya? Iya. Mbak, kalau sudah baca Al-Quran baiknya dilengkapi dengan itu asbabul nuzul. Nah, setelah saya membaca asbabul nuzul juga, ini saya kaitkan dengan terjemahan Al-Quran. Kemudian di situ saya menemukan apa yang saya cari, bahwa Tuhan itu ahad, satu,
tidak kemudian pertama, tidak, tetapi ahad. Ahad itu satu, tidak ada kedua, tidak ada ketiga. Karena kalau pertama berarti ada kedua, ada ketiga. Nah itu kemudian saya lebih banyak membaca lagi, saya datang lagi, saya disuruh membaca Bulughul Maram. Ya, bersama dengan Asbabul Wurud. Jadi saya punya buku itu sampai sekarang masih ada. Kemudian baru saya datang lagi disuruh membaca buku Akidah Islam. Nah, setelah itu kemudian Bapak itu mengarahkan, nah setelah membaca buku-buku ini Mbak silakan kemudian Mbak mau baca apa boleh. Ya itu berjalan hanya 5 bulan saja. Saya kemudian kalau begitu Islam ini agama yang membawa saya kepada Tuhan yang benar. Orang Islam menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau saya mengikuti Yesus itu adalah Nabi Isa. Berarti saya di jalan yang benar. Muhammad itu juga Nabi meskipun dicintai tapi tidak boleh disembah. Kemudian memang, tapi kalau saya masuk Islam, nanti kalau ketahuan gimana ya? Saya pasti dibunuh. Karena saya dulu aktif juga melaksanakan kalau orang Islam mengatakan kristenisasi, kalau kami menyebutnya tentara Kristus, itu kami mencari domba-domba yang tersesat, itu misalnya kalau di Kaliurang itu di Kali Adem, tapi sudah luluh lantak oleh Merapi, kemudian ke Gunung Kidul, kita kemah kerja mahasiswa, kemudian kalau ke Kulon Progo ya cukup banyak ada di Lereng Menoreh, ya di Samigalo, di Lendah dan lain sebagainya itu. Kalau di kota ya dulu di Ledok Code, kalau sekarang kan memang Ledok Code dibangun oleh Romo Mangun dengan permanen ya bagus sekali, sudah ada masjid juga. Nah kemudian ancamannya pasti saya mati. Tapi saya berpikir kalau kemudian saya hidup menjadi umat Katolik yang Tuhannya saja sudah membingungkan, tidak membawa saya ke keselamatan, di akhirat nanti setelah mati padahal hidupnya lebih lama, dengan banyak pertanyaan kubur, dengan banyak pertanggungjawaban, baju saya membuka aurat dan lain sebagainya, saya nanti lebih lama hidup di akhirat, ngapain? Kalau toh saya mati katanya syahid, kalau syahid itu pasti masuk surga. Akhirnya pada 13 September 85 itu saya semester 7, malam hari saya syahadat. Nah, saya tanya kepada teman saya di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu, ada teman Muslim namanya Mbak Margiati. Saya cuma tanya, Mbak Margiati, kalau mau masuk Islam itu caranya gimana? Ya cuma baca syahadat. Oh, saya ingat, termasuk saya dengan Mbak Margiati ini proses mencari Tuhan itu ketika saya mempertanyakan tentang Tuhan, maaf ini flashback karena sudah lama peristiwanya terjadi, baru kemudian ngorek. Ini saya sempat pernah bertanya kepada Mbak Margiati, Mbak Margiati, Tuhannya orang Islam itu laki-laki atau perempuan? Dia, hah? Kemudian dia ambil sapu tangan. Sapu tangan itu dibentangkan di antara wajah kami. Ini, kamu bisa lihat saya enggak? Saya marah. Ya enggak, ditutupi pakai sapu tangan. Astagfirullahaladzim, kita ini hanya dibatasi sehelai sapu tangan saja, tidak bisa saling lihat. Bagaimana mungkin kita ini bisa menyatakan Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Semua makhluk ciptaan Allah saja nggak bisa kita lihat. Semua hal yang diciptakan oleh Allah saja tidak bisa kita lihat. Contohnya, tolong tunjukkan langit. Itu bukan langit, Maaf, kamu pernah naik pesawat belum? Belum pernah. Itu awan. Itu awan. Awan itu ada berlapis-lapis, karena beliau dari Bangka sering naik pesawat. Berlapis-lapis.
Langit saja tidak bisa kita lihat, padahal kita melihat. Itu baru salah satu ciptaan Allah. Laki-laki dan perempuan itu kan makhluk ciptaan Allah. Masa Allah kemudian disamakan dengan makhluk ciptaannya? Itu yang juga menampar. Nah kemudian ketika saya sudah bertanya pada Mbak Margiati seperti itu, memang kemudian menjadikan saya mantap masuk Islam. Saya tanya masuk Islam itu syaratnya apa, cuma baca syahadat. Saya kalau kemudian syahadat disaksikan banyak orang nggak berani. Pada malam hari saya kemudian membaca syahadat sendiri, terserah Allah mau menerima atau tidak. Saya kemudian memang mulai belajar sholat. Ya nggak punya mukena. Tapi katanya yang penting nutup aurat. Saya pakai jarik, pakai kain, pakai sarung. Kemudian saya belajar wudhu juga di kamar mandi. Kemudian saya tutup pintu, saya mulai melaksanakan sholat sebisa saya. Nah itu terjadi seperti itu. September, kemudian akhirnya saya beli mukena. Saya sembunyikan memang. Pada Desember, bulan Desember tahun 85 itu saya ketahuan sholat oleh adik saya yang putri. Ketika itu saya sholat zuhur, saya pikir rumah sepi, tapi kok adik saya pulang, katanya kuliahnya kosong. Ketika buka pintu kamar saya, dia terkejut karena kan pakai putih-putih ya. Dia teriak ada setan gitu. Tapi dia kemeremeng, loh kalau setan katanya kalau dikedipkan kemudian menghilang. Akhirnya dihidupkan lampunya, melihat saya sholat. Saya sudah ketakutan sekali. Aduh ya Allah, ini nanti mesti saya dimarahi. Ya kemudian memang itu dilaporkan ke orang tua saya. Kemudian memang saya ditanya, ya istilahnya di sidang, kamu milih keluarga atau milih Islam? Saya jawab, saya milih Islam. Ya kalau milih Islam kamu harus pergi dari rumah. Jadi diusir. Tidak boleh makan juga di rumah. Tapi itu saya syukuri karena memang tiap hari kami biasa makan daging babi. Nah mulai hari itu saya 2 hari sekali makan. 2 hari sekali makan. Kemudian orang tua memang berusaha mengembalikan saya ke jadi Katolik itu dengan memanggil tokoh-tokoh Katolik, teman-teman saya aktif gereja itu untuk membalikan saya jadi Katolik. Sampai pokoknya dimarahi dan lain sebagainya. Memang ujian terberat saya itu adalah keluarga. Terus kemudian saya harusnya tahun 86 Juni itu saya sudah menyelesaikan materi kuliah, skripsi juga sudah selesai, tapi ternyata memang belum boleh untuk ikut ujian. Kemudian baru Januari 87 itu saya bisa ujian pendadaran. Itu pun saya ngancam pastor dekan, kalau saya tidak diuji, maka saya akan tulis di KR, di surat pembaca. Akhirnya saya diizinkan untuk ujian. Tapi sebelumnya, pada saat Idul Adha, jadi saya kalau pergi dari rumah mau ke kampus itu, saya pernah beberapa kali dicegat oleh ibu-ibu, ditanya, Mbak, saya dengar kok jenengan masuk Islam. Saya bilang enggak itu bohong. Mbak, kalau orang Islam itu enggak boleh bohong loh. Terus saya bilang, oh iya, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Kemudian saya mengaku saya memang masuk Islam. Kemudian sebelum sholat Id, itu malam harinya, sore harinya ada sapi dari Masjid Pugeran masuk rumah saya. Jalannya pelan-pelan sekali, itu katanya sapi dari Wonosobo. Itu saya menilai itu teguran dari Allah, kenapa kamu nggak mau mengorbankan diri, mengumumkan bahwa kamu masuk Islam. Ya akhirnya dari itu saya pagi harinya ketika sholat Id saya nekat
untuk sholat id di lapangan minggiran. Nah itu ya upaya-upaya untuk mengembalikan saya kembali jadi Katolik memang cukup gencar. Sampai saya sudah menikah pun juga cukup gencar untuk mengembalikan saya kembali lagi jadi Katolik. Tapi alhamdulillah memang saya memilih Islam karena memang saya yakin bahwa agama ini yang akan membawa keselamatan saya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ujian dari aparat pun juga terjadi ketika saya dakwah. Masya Allah, berkali-kali panitia juga kena imbas, dipanggil harus lapor dan lain sebagainya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, intinya bahwa hidayah itu hak mutlak Allah. Kalau Allah mau memberikan hidayah kepada siapapun, itu terserah Allah. Tetapi kita sebagai manusia memang harus berusaha, harus ikhtiar menjemput hidayah. Saya kalau tidak mau belajar tentang Islam, sampai hari ini pun saya juga masih belajar agar pemahaman keislaman saya lebih paling tidak ya mendekati sempurna meskipun dalam amalan wallahu alam bisawab. Banyak barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ada yang mau ditanya. Coba. Sebelum ini mungkin kan ini ada barangkali ada penonton, terus ada yang mereka juga mau dapat hidayah tapi belum dijemput hidayahnya. Ya. Ada juga muslim yang banyak nonton. Ini pesan-pesan Bu sebelum ini. Oh ya, untuk sahabat-sahabat ngaji cerdas, kalau memang mau belajar tentang Islam barangkali bisa mendekati siapapun yang bisa paham Islam. Kemudian juga untuk yang sudah masuk Islam, mohon dikuati, yang namanya ujian itu selalu ada. Kalau kemudian kita niatannya karena Allah, insya Allah ujian itu kalau saya menilai sebagai sebuah sarana Allah akan memberikan sesuatu yang kemudian justru semakin kita diuji itu bentuk kecintaan Allah kepada kita. Silahkan kemudian menghubungi orang-orang yang paham tentang agama, mohon diberi penguatan dan jangan lupa makin gencar untuk beribadah karena hanya kepada Allah lah kita bisa bergantung. Jadi itu minta kekuatannya kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau kemudian diuji dan merasa bahwa ujian itu merupakan penghalang untuk mendekat kepada Allah, itu sesuatu hal yang salah. Banyak ayat, banyak hadis yang mengatakan bahwa kalau Allah mencintai hambanya justru diuji agar kita semakin dekat kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, saya berada di daerah Jeglongan di daerah Sleman, Yogyakarta. Tempat ini insya Allah akan dibangun pusat rehabilitasi dan pembinaan mu'alaf, di mana lokasi ini dulunya adalah daerah misi kristenisasinya Pak Ragil. Beliau insya Allah akan membangun peradaban lagi di sini, dan tempat ini membutuhkan support daripada teman-teman sekalian. Bagaimana proses dan update pembangunannya kita akan langsung tanyakan kepada Pak Ragil. Alhamdulillah, kenapa ini dibangun? Pertama karena di sini adalah dulu pusat pengkaderan calon-calon misioneri dan misionari. Yang di sini adalah pusat kegiatan dakwah para misioneri. Termasuk salah satunya adalah tempat berkumpulnya para penginjil, pendeta, pastor, kemudian bruder dan seterusnya, pokoknya yang di lingkup gerakan gereja. Nah, perjalanannya waktu, alhamdulillah salah satu warga sini yang muslim, Bapak Sri Yono,
mewakafkan tanah ini. Sehingga dari Forum Arimatea berinisiasi bahwa tanah ini bukan saja untuk dijadikan masjid, dibangun masjid, tapi akan kita jadikan sebagai pusat pengembangan dakwah, pengkaderan para dai, juga para mualaf-mualaf yang ada di lingkungan sini untuk bergabung bersama kami, belajar di tempat ini dan mengembangkan visi misi ke depan. Jadi mungkin pembangunannya berapa persen nih Pak? Ini sekitar 40%-an, masih sekitar 2 miliaran lebih lah, sekian lah kira-kira. Jadi Insya Allah bagi sahabat ngaji cerdas atau penonton dimanapun berada, wakaf adalah amal yang tidak akan terputus, insya Allah. Walaupun kita sudah tidak ada ya Pak ya, akan mengalir terus bangunan ini, apalagi mencetak generasi-generasi Qurani, generasi-generasi penerus Pojok Islam. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin ikut berkontribusi juga membangun peradaban di sini, mensupport mualaf center di Jeglongan sini yang dimotori oleh Forum Arimatea, bisa menyalurkan ke rekening 9511188290 atas nama Perkumpulan Forum Arimatea. Kode transfer BSI 145. Atas kebaikan dan kemurahan para sahabat ngaji cerdas, semoga Allah membalasnya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.